itu. Begitu di start dia mengeluarkan arus, mesin pun hidup. Nah ini memang mesin masih rada pincang karena nanti harus di setting ulang lagi ya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi di channel Budi Kalong 57 ya. Oke, silahkan yang baru mampir, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan notifikasi loncengnya. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua dimanapun berada ya. Oke, kita kemarin coba ngerapiin kabel bodi Corona Absolute ya. Ini yang dari arah ECU ke arah bagian mesin. Nah ini kabel yang rapuh-rapuh udah saya ganti. Diganti nggak diganti semua ya, diganti yang rapuh-rapuh aja ya. Nah ini udah digantiin semua, kita tinggal bungkus-bungkus saja. Cuma ternyata setelah kabel udah saya rapikan, ternyata pengapian kadang ada, kadang hilang. Nah ini ternyata permasalahannya ada di relay EV nya ini. Kadang dia nggak bisa berfungsi, kadang berfungsi normal. Nah cuma yang saya khawatirkan nanti kalau pada saat kondisi jalan kena goncangan atau getaran, dia akan gak berfungsi, jadi kemungkinan mogok ya. Nah ini coba saya kontak dulu ya, kontak ke posisi on. Coba saya kontak ke posisi on ya. Ini udah kontak ke posisi on. Oke. Nah ini kabel putih strip merah yang kecil ya. Ini ada arus. Nah ini harusnya begitu kontak on, kabel yang strip kabel putih strip merah harusnya dia mengeluarkan arus juga. Nah ternyata dia tidak mengeluarkan arus. Nah ini karena memang dari relay EV nya yang nggak bekerja, karena kabel putih strip merah ini nanti dia akan ke relay open circuit yang di deket ECU di bawah dashboard ya. Coba kita lihat ke sana. Oke. Nah, ini relay relay open circuit. Jadi dia akan memberikan sinyal ke injektor, kemudian juga memberikan sinyal ke fuel pump. Jadi begitu dikontak, dia akan memberikan sinyal negatif ke fuel pump agar fuel pump bekerja. Kemudian pada saat di starter, dia akan memberikan sinyal negatif ke injektor, karena di injektor itu dia arus positifnya standby. Jadi kita tes dulu menggunakan tester ya. Kita tes menggunakan tester. Ini kontak masih off. Oke, coba kontak saya on kan. Nah ini seharusnya kalau relay EV nya bagus, begitu dikontak on, kabel putih strip merah ini mengeluarkan arus. Nah nanti begitu di starter, kondisi mesin hidup, kabel biru strip hitam ini yang ada dua ini ya. Ini ada strip ada hitam massa, putih strip putih strip merah. Ini kontak on, kemudian ini biru strip hitam ini dia akan mengeluarkan arus setelah kontak on atau mesin hidup.
Nah ini sedangkan kontak on aja dari kabel putih strip merah ini enggak mengeluarkan arus. Nah ini disebabkan karena relay EV yang di depan, yang di box kring itu rusak. Oke, coba kita jumper aja dulu relay yang di depan. Oke ya, kita lepas relay EV nya. Nah, kita cek sebelah mana strumnya. Oke, maaf, kontak belum on ya. Kontak kita on kan dulu. AC-nya nyala. AC-nya nyala. Oke, kontak sudah on. Kontak sudah on. Oke, kita cek. Nah, ini kabel yang ini nih ya, soket yang ini dia ada arus. Nah, itu lihat ada arus. Kita jumper aja, kita jumper menggunakan kabel. Oke, kita jumper. Oke, kita jumper seperti ini. Nah ini kita jumper menggunakan ini. Oke, sekarang kita cek ini yang dari kontak on ya, ini yang di balik relay. Nah, dia mengeluarkan arus. Nah ini karena udah di jumper, seharusnya di kabel putih strip merah ini juga mengeluarkan arus. Oke, udah ya, mengeluarkan arus. Nah sekarang kita cek relay open circuit ya, yang buat kasih sinyal ke injektor sama ke apa namanya, fuel pump. Oke, coba kita cek, kita pasang S-pen nya. Nah ini karena dia udah relay EV nya udah di jumper, maka kabel yang putih strip merah ini bisa mengeluarkan arus. Nah sedangkan yang ini biru strip hitam ini, dia mengeluarkan arus pada saat mulai mengeluarkan arus ya, mulai mengeluarkan arus pada saat di setar. Nah sekarang kita coba setar, apakah biru strip hitam itu mengeluarkan arus setelah relay EV. Untuk sementara kita jumper. Nah itu begitu di start dia mengeluarkan arus, mesin pun hidup. Nah ini memang mesin masih rada pincang karena nanti harus di setting ulang lagi ya. Oke, jadi inti permasalahannya itu pada relay EV nya ya. Relay EV nya rusak, jadi mau nggak mau harus ganti relay EV nya, karena kalau relay EV nya rusak otomatis pengapian hilang karena nggak dapat memberikan kontrol sinyal ke fuel pump, ke injektor, kemudian juga ke ECU-nya. Nah ini relay EV-nya ya. Ini relaynya masih aslinya, ini Toyota 28300 120 kodenya. Ini produk dari Denso. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga sedikit apa yang saya share bermanfaat buat dulur-dulur semua dimanapun berada. Oke, silahkan simak juga video-video saya yang lainnya di konten yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.